Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan membahas soal latihan 11 ya pada buku ESP Erlangga. Nah, untuk soal yang nomor 1, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi minus 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari? Nah, kalian bisa menggambarkan dengan garis bilangan. Contoh seperti ini. Kita mulai dari 0, kemudian suhu awalnya adalah 1, 2 ya, 2 derajat. Ini angka 1 ya. Nah, kemudian turun ya pada siang hari minus 1, 2, 3, 4, minus 5. Nah, kemudian awal mulanya ini 2 derajat, kemudian turun menjadi minus 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut. Nah, kita hitung berapa langkah dari 2 ke minus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7. Nah, berarti besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut adalah 7 derajat Celcius. Nah, itu jika menggunakan garis bilangan. Nah, terus bagaimana jika menggunakan penjumlahan dan pengurangan langsung? Nah, di sini berarti karena turun itu berarti dikurangi ya. Berarti 2 awalnya 2 dikurangi berapa? Minus 5. Nah, hasilnya berapa? Nah, negatif ketemu minus atau dikurangi ketemu minus ini jadi tanda plus. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 derajat Celcius. Nah, ini juga hasilnya sama kan? 7 derajat Celcius. Ini untuk yang nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya adalah 7 derajat Celcius. Nah, berikutnya dulu. Terus berikutnya untuk yang nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Ya, 2 lantai di bawah lantai 1. Nah, kalian kalau bingung bisa menggambarkan. Ya, misal ini lantai 1. Nah, 2 lantai berarti di sini ya. Berarti lahan parkir terus berada 2 lantai di bawah lantai 1. Nah, berarti misalkan ini 1, ini 0 misal ya. Berarti ini negatif 1 ya. Nah, jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Nah, sekarang Andi naik 6 lantai ya. Berarti kita gambar ke atas 6 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 2, 3 ya. Ini kurang ya, berarti kurang gambarnya. Oke, gambarnya kurang. Kita turunkan gambarnya. Jadi Andi itu naik 6 lantai ya. Di lantai 1. Jadi lahan parkirnya ada di sini. Di minus 1, kemudian naik 6 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3,
4, 5. Nah, di lantai berapakah Andi sekarang? Ya, di lantai berapa Andi sekarang? Di sini ada di lantai 5 ya. Sekarang ada di lantai 5. Nah, bagaimana kalau misal dengan hitung-hitungan? Kalau ini kan dengan gambar ya. Kalau dengan hitungan bagaimana? Andi menggunakan lift di lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Nah, 2 lantai di bawah lantai 1 ya. Kalau di bawah berarti dikurangi kan? Nah, minus ya. Berarti 1 minus 2 ya. Kemudian naik 6 ditambah 6 ya. Sama dengan berapa? 1 dikurangi 2 negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Nah, jawabannya sama, yaitu berada di lantai 5. Nah, kita hapus dulu. Nah, terus selanjutnya, yang nomor 3, seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Nah, berenang 4 meter di bawah permukaan laut. Misal ini permukaan laut, nah ini ikannya, ini 4 meter, berarti minus ya. Nah, kemudian umpannya itu 11 meter di bawah permukaan laut. Permukaan laut sini. Berapa? 11 meter ini umpannya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut. Nah, ini semuanya dihitung dari permukaan air laut. Ya. Berarti dari sini 4 menuju ke 11. Kamu cari jarak ini. Berapa kira-kira? Dari minus 4, ya, dilanjut minus 11, ya. 4 dikurangi 11, atau 11 dikurangi 4, ya. 11 dikurangi 4 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 7, ya. Jadi untuk mendapatkan umpan tersebut harus turun 7 meter, ya. Harus turun 7 meter. Nah, bagaimana kalau dengan hitung-hitungan? Jadi awalnya dia ikan itu ada di minus 4 karena di bawah permukaan laut. Maka lambangnya adalah minus. Nah, kemudian ya, si ikan itu turun lagi ya, turun. Kalau turun tadi adalah dikurangi kan? Turun, turun berapa? Turun ke 11 kan? Turun 11 ya. Nah, berarti minus 4 ditambah 11 sama dengan 7. Nah, jawabannya di sini. Jadi berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan? Dia harus turun 7 meter. Nah, ini jawabannya. Terus selanjutnya nomor 4 ya, nomor 4.
Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Nah, misalkan permukaan tanah itu adalah 0, ya, ini 0, berarti Pak Rian itu di sini 5 meter ya. Nah, ini ke sini 3 meter, minus kan. Nah, bagaimana caranya? Karena turun, maka dikurangi. Di sini adalah ditanya berapa jarak, maka 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Berarti jarak dari Pak Rian sampai dengan kacamata itu adalah 8 meter. Nah, ini 8. Nah, berikutnya nomor 5. Suhu sebuah freezer mula-mula minus 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan suhu kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Ya, jadi suhu freezer itu mula-mula minus 18. Ya, kemudian karena listrik padam selama beberapa menit, suhu dalam freezer naik 10 derajat. Ya, berarti ditambah 10 derajat karena naik. Setelah listrik kembali menyala, perlahan suhunya kembali turun 8 derajat. Berarti dikurangi 8. Nah, berapa sekarang suhunya? Ya, negatif 18 ditambah 10 sama dengan negatif 8. Ya, negatif 8 ya. Kemudian suhunya turun, maka dikurangi ya. Dikurangi. Suhunya turun sebanyak berapa ini? 8 derajat. Ya, suhunya turun 8 derajat. Nah, sekarang suhunya berapa? Nah, sekarang suhunya adalah minus 16. Ya, negatif 8 dikurangi 8 sama dengan minus 18 minus 16 derajat. Nah, terus dulu. Terus berikutnya nomor 6. Ya. Nomor 6, seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Nah, tadi kan 12 meter ya, di atas berarti positif. Nah, kemudian hitung jaraknya berarti turun ke bawah. Turun ke bawah berarti dikurangi kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Dikurangi berapa? Minus 1. Nah, berarti jaraknya berapa? 12 dikurangi minus 1 sama dengan 13. Ya, berarti jaraknya adalah 13 meter. Ya, jelas ya? Terus berikutnya, nomor 7, suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Nah, mula-mula berapa? 25 derajat.
Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Nah, berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Ya, besar penurunannya berapa ya? Turun berapa? Turun menjadi berapa ya? Turun menjadi 20 derajat. Nah, berapa besar penurunannya? Ya, 25 dikurangi 20 sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, terus nomor 8, dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah. Dan terakhir, maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Ya, mula-mula anak itu maju 8 langkah. Berarti kalau maju itu adalah positif 8. Kemudian ia mundur 12 langkah. Berarti dikurangi 12. Jalannya mundur, ya kan? Nah, terus selanjutnya dan terakhir maju lagi 6 langkah. Nah, maju berarti ditambah 6, ya. Nah, ini sebenarnya pakai garis bilangan bisa ya, tapi kita belajar tanpa garis bilangan. Ya, maju 8 berarti ke kanan 8, kemudian mundur 12 berarti ke kiri 12 langkah. Kemudian maju 6 ya. Maju lagi 6 langkah. Nah, sekarang berapa? Nah, kita hitung. 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Nah, posisinya dari titik mula-mula adalah 2 langkah ke kanan ya. Nilainya adalah 2 positif. Nah, ini 2. Nah, berikutnya nomor 9. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah minus 12 derajat. Karena listrik padam, suhu di kulkas naik 1 derajat. Nah, suhu mula-mula kita tuliskan dulu ya. Suhu mula-mulanya adalah minus 12. Ya, karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat. Naik berarti ditambah 1. Setiap 10 menit. Oh, naik 1 setiap 10 menit. Ini belum selesai tadi bacanya ya. Berapa suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Nah, sekarang kalau setiap 10 menit itu 1 derajat ya naiknya. Berarti kalau 30 menit berapa? 10 menit. Ya, ini 10 menit. Berarti 1 tambahnya. Terus 20 menit tambah 1 lagi. Terus 30 menit tambah 1 lagi. Nah, berapa? Minus 12 ditambah 1 minus 11 ditambah 1 minus 10 ditambah 1 minus 9 ya, minus 9. Nah, jadi sekarang ya suhu di dalam kulkas setelah padam 30 menit adalah minus 9 derajat Celcius. Ini suhu di dalam kulkas. Terus dulu. Nah, terus, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Awalnya 15 derajat. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci setelah 10 menit? Nah, ini setiap 5 derajat apa? Setiap menit itu naiknya adalah 5 derajat. Nah, ini 10 menit. Nah, ini dihitung dulu ya. Berarti
5 kali 10, 50 derajat ya naiknya. Nah, sekarang ditanya adalah berapa derajat suhu air dalam panci tersebut? Naik, berarti ditambah, tambah 50 sama dengan 65 derajat Celcius. Nah, ini jawaban yang nomor 10. Oke, jelas anak-anak? Ya, silahkan kalau belum jelas bisa diulang videonya atau nanti tanyakan langsung ke Pak Guru. Guru akhiri pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.